Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Kotrunada Agustin, NIM 2010310090, kelas PGMI-C semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang statistik pendidikan. Yang pertama yaitu hakikat statistik pendidikan. A. Konsep dasar statistik dan statistika. Secara arti sempit, statistik diartikan sebagai kumpulan data yang menggambarkan suatu objek atau peristiwa. Secara luas, statistik merupakan sejumlah cara atau metode dan aturan tentang pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan penarikan kesimpulan terhadap data-data yang berupa angka-angka. Jadi, secara mudahnya, statistik adalah kesimpulan fakta berbentuk angka yang disusun dalam bentuk daftar atau label yang menggambarkan suatu persoalan. Statistika adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara atau metode pengumpulan data, pengolahan atau penganalisisan data, penarikan kesimpulan, dan pembuatan keputusan yang cukup beralasan berdasarkan fakta yang ada. Statistisi adalah orang yang ahli dalam bidang statistik. B. Penggolongan statistik. Berdasarkan sudut pandang fungsi statistik terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu statistik deskriptif atau deduktif. Yang kedua yaitu statistik inferensial atau induktif. Berdasarkan sudut pandang asumsi data yang dipakai terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu statistik parametrik, yang kedua yaitu statistik non-parametrik. C. Fungsi statistik. Yang pertama yaitu pengumpulan data, yang kedua penyusunan dan pengorganisasian data, yang ketiga tabulasi dan penyajian data, yang keempat analisis data, yang kelima penarikan kesimpulan, yang keenam pembuatan perkiraan ramalan, dan yang terakhir generalisasi hasil penelitian terhadap sampel kepada populasi. D. Karakteristik statistik. Yang pertama yaitu berdasarkan angka, yang kedua yaitu bersifat objektif, dan yang terakhir yaitu bersifat universal. E. Statistik pendidikan. Nama statistik bergantung pada masalah yang dijelaskan oleh statistik itu sendiri. Misalnya statistik ekonomi, statistik pertanian, statistik kependudukan, statistik produksi, statistik penjualan, dan tidak ketinggalan statistik pendidikan. Statistik pendidikan adalah suatu ilmu pengetahuan yang membahas atau mempelajari dan mengembangkan prinsip-prinsip, metode, dan prosedur yang diperlakukan dalam pengumpulan data-data kuantitatif yang berhubungan dengan dunia pendidikan. Data statistik pendidikan yang banyak ditemukan atau dianalisis antara lain. Yang pertama, data prestasi belajar siswa. Yang kedua yaitu data tentang gambaran peserta didik, lulusan, tenaga pengajar maupun pegawai pendidikan. Yang ketiga, data tentang anggaran pendidikan, dan yang terakhir data tentang kepustakaan, administratif, dan sarana prasarana. F. Kegunaan atau manfaat statistik pendidikan. Kemanfaatan sesuatu atau benda bagi suatu makhluk bergantung pada seberapa jauh makhluk itu mengenali perilaku dan watak sesuatu atau benda itu. Sekumpulan ayam akan berebut butiran-butiran jagung yang kira disebar di tanah. Jelas, hal itu karena ayam-ayam itu mengenali watak butiran-butiran jagung itu. Akan tetapi, sekumpulan ayam itu akan bergeming atau diam saja atau cuek. Manakala yang akan disebar adalah segenggam koin Rp1.000. Jangankan koin-koin seribuan, berlembar-lembar ratusan rupiah sekalipun yang ada tebarkan tidaklah membuat ayam-ayam itu tertarik untuk berebut. Ayam tidak mengenal watak uang, maka mereka tidak melihat manfaat yang ada pada uang-uang itu. Mereka tidak tahu bahwa uang memiliki kekuatan. Demikian juga sesungguhnya manusia, mereka tidak memandang ada manfaat pada suatu hal karena ia tidak mengenal dan tidak memahami suatu hal itu dengan baik. Jika saja mereka mengenal sesuatu hal dengan baik, maka ia akan mengambil manfaat dari suatu hal itu.
Bagi orang Jawa, beberapa jenis tanaman di kebun-kebun atau di semak-semak dalam hutan tidak memiliki arti apapun, bahkan dianggap mengganggu. Seringkali ada gerakan untuk membersihkan tanaman itu. Tidak ketinggalan pula ilmu statistik. Hampir di segala bidang memerlukan dan menggunakan ilmu ini, terkhususnya bagi para peneliti. Secara umum, statistik memberikan kegunaan atau manfaat. Yang pertama yaitu membantu penelitian dalam menggunakan sampel hingga penelitian dapat bekerja efisien dan hasilnya sesuai dengan objek yang diteliti serta hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. 2. Membantu penelitian dalam memaparkan data dalam bentuk angka-angka atau grafik. Yang ketiga, membantu penelitian untuk membaca data sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat. Yang keempat yaitu membantu penelitian untuk melihat ada tidaknya perbedaan antara dua objek yang diteliti. Yang kelima yaitu membantu penelitian untuk melihat ada tidaknya hubungan antara variabel satu dengan yang lain. Yang keenam yaitu membantu penelitian dalam melakukan prediksi untuk waktu yang akan datang. Dan yang terakhir yaitu membantu penelitian untuk melakukan interpretasi atas data yang terkumpul. Bab 2 yaitu data statistik. Pengertian data. Data adalah sejumlah informasi yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan, gejala atau peristiwa, baik yang berupa angka maupun berbentuk kategori. Pengertian lain data adalah hasil pencatatan penelitian baik berupa angka-angka maupun fakta. Dalam penarikan kesimpulan atau membuat suatu keputusan atau kebijakan yang baik, maka diperlukan data yang baik, sehingga tidak menyesatkan. Syarat-syarat data statistik itu dianggap baik saja. 1. Objektif. 2. Relevan. 3. Sesuai zaman. 4. Representatif. 5. Dapat dipercaya. B. Penggolongan data. Yang pertama yaitu berdasarkan sifatnya. Yang berdasarkan sifatnya yaitu ada dua, data kualitatif dan data kuantitatif. Dua, berdasarkan cara penyusunannya. A. Data nominal. B. Data ordinal. C. Data interval. D. Data rasio. Yang ketiga yaitu berdasarkan cara memperolehnya. A. Data primer. B. Data sekunder. Yang keempat yaitu berdasarkan sumbernya. A. Data internal. B. Data eksternal. C. Teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu populasi dan sampel. Berdasarkan jumlahnya, populasi digolongkan menjadi dua, yaitu populasi terbatas dan populasi tak terbatas. Berdasarkan sifatnya, populasi digolongkan menjadi A. Populasi homogen dan B. Populasi heterogen. 2. Penentuan ukuran sampel. Beberapa jumlah sampel minimal yang direkomendasikan dalam ilmu statistik. Rumus penentuan sampel diberikan oleh Slavion. 3. Teknik pengambilan sampel. Merupakan cara pengambilan sampel yang representatif dari populasi sehingga diperoleh sampel yang benar-benar dapat berfungsi sebagai contoh atau dapat menggambarkan keadaan populasi sebenarnya. Teknik sampling yang lazim digunakan. A. Cara random. B. Cara strata. C. Cara paket atau jatah. D. Cara sistematis. Demikian yang saya jelaskan tentang statistika pendidikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.